Oke, sekarang kita masuk ke bab gerak lurus ya. Jadi, untuk membuka bab gerak lurus, sekarang kita ada di bab gerak lurus. Untuk membuka bab gerak lurus, pertama kalian harus bisa bedain tentang jarak, perpindahan, kelajuan, sama kecepatan. Ya, kita mulai dari jarak sama perpindahan dulu. Jarak itu adalah jumlah semua lintasan yang ditempuh. Jadi dia melewati apa aja, baik maju, mundur, kanan, kiri, semuanya dijumlah. Ya. Jadi ini sifatnya skalar kalau jarak. Tidak punya arah, pokoknya jumlahin aja semua. Tapi kalau perpindahan itu jarak terdekat antara posisi awal dan posisi akhir. Jadi yang terdekatnya berapa? Nah, untuk perpindahan sifatnya dia vektor. Jadi ada arahnya, maju atau mundur atau kanan atau membentuk sudut, jadi ada arahnya kalau perpindahan gitu ya. Nah, kita lihat contoh soal pertama yang paling simpel dulu. Flintstone berlari ke arah timur itu kanan ya, ke arah kanan sejauh 800 meter, gambarnya udah ada. Kemudian berbelok ke selatan itu kalau di kertas itu di bawah sebesar 300 meter, lalu ke arah barat itu kiri kalau di kertas. Berarti 400 meter ke kiri. Nah, yang ditanya adalah berapakah perpindahan total yang dialami. Perpindahan itu jarak terdekat antara posisi awal ke posisi akhir. Jadi jaraknya itu nanti yang ini nih, yang hijau. Itu perpindahan itu jarak posisi awal ke posisi akhir. Nah, perpindahannya yang hijau itu berapa panjangnya? Kita butuh segitiga. Segitiganya dari sini. Nah, ini siku-sikunya di sini ya. Ini 300, yang sisi datarnya 800 kurang 400, ini 400. Nah, saya anggap ini R gitu ya. Jadi perpindahannya R Pitagoras antara 400 sama 300, 500 meter gitu. Oke, tapi kalau pertanyaannya jarak, misalnya ini diganti ya, pertanyaan jarak. Kalau jarak itu berarti semua yang ditempuh. Jadi dia 800, 300, 400 semua jumlahin aja. Nah, ini bedanya antara jarak sama perpindahan. Oke, kita lihat contoh yang lain. Tentukan berapa jarak dan perpindahan sebuah benda yang bergerak dari A ke C kemudian ke B. Jadi perjalanannya ini dari A ke C ini ya. Kemudian dari C ke B. Oke. Kita bicara jarak dulu deh. Jaraknya pertama kan dia maju ya. Majunya berapa tuh? Dari min 3 ke 5. Itu berarti ada 8 poin. Katakanlah ini satunya 1 meter gitu ya. Berarti jaraknya nggak usah pakai satuan deh karena nggak dikasih tahu satuannya apa. Jadi jaraknya 8 pas maju. Terus pas mundur dari 5 ke 2, berarti jalan 3. Nah, jaraknya 11 meter. 11 satuan. Tapi kalau perpindahannya berarti jarak terdekat antara awal sama akhir. Awalnya di A, akhirnya di B. Nah, jaraknya itu perpindahannya nanti yang ini. Dari minus 3 ke 2. Berarti dia berjalan 5 meter. 5 satuan. Atau bisa juga 8 tambah min 3. Ya, mundurnya itu min, majunya plus gitu. Oke, satu lagi contoh. Nah, setelah kita tahu tentang jarak sama perpindahan, berikutnya adalah tentang kelajuan rata-rata dan
kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata, kita ingat-ingatnya gini. Kelajuan itu ada J, huruf J, jadi kelajuan rata-rata itu jarak dibagi waktu. Ada J-nya, ya. Supaya nggak ketukar. Karena kalau kecepatan rata-rata ada P, kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi waktu. Nah, itu cara ngafalinnya supaya nggak ketukar, ya. Contoh, seorang atlet mengitari Gelora Bung Karno yang berdiameter 1.500 meter. Jadi ini bentuknya lapangannya berupa lingkaran, ya. Yang diameter itu dari ujung ke ujung 1.500 meter. Bila atlet tersebut melakukan 2,5 putaran dalam waktu 15 menit, ini T-nya, maka pertama jaraknya dulu. Nah, yang A ya, kalau jarak, karena dia muternya 2,5 putaran, ya berarti 2,5 kali keliling lingkaran, gitu. Kalau dihitung berarti 2,5 keliling lingkaran itu rumusnya pi kali d ya. Jadi 2,5 kali pi-nya 3,14, diameternya 1.500. Nah, dari sini kita dapat jaraknya. Sebelas 11.775 meter. Oke. Terus kalau ditanya perpindahan, nah ini agak berbeda. Perpindahan, kalian harus lihat posisi awal sama akhirnya. Kalau 2,5 kali putaran, 2,5 putaran ya. Jadi kalau misalnya kita mulai dari sini, satu putaran kan balik ke sini lagi, 2 putaran juga balik ke sini lagi, setengah putaran dia akan di sini. Nah, jadi itu artinya awalnya, titik awal di situ, titik akhir di sini, sehingga perpindahannya itu cuma 1.500 meter gitu. Jarak terdekatnya 1.500 meter. Oke. Terus ya keliling lingkaran P kali D kali 2,5. Oke. Yang C kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu perpindahan bagi waktu. Perpindahannya 1.500, waktunya 15 menit. Biasanya kalau kecepatan sama kelajuan satuannya meter per second ya. Jadi ini waktunya kita juga harus ubah ke dalam second. 15 kali 60. Nah, dari sini kita dapat, ini bisa dicoret, 100 dibagi 60. 5/3 meter per second. Tapi kalau kelajuan rata-rata, jarak dibagi waktu. Tadi jaraknya 1,1775, waktunya 15 kali 60. Dapatnya 13,083. Nah, di situ perbedaannya. Oke, ini contoh kalau lintasannya lingkaran. Contoh lain, misalnya satu lagi. Ada soal seperti ini, seekor tikus bergerak sepanjang garis lurus yang posisinya dapat dinyatakan sebagai ini. Jadi ini adalah persamaan posisi. Nah, jadi dari sini nanti kamu akan bisa cari posisi awal sama posisi akhir. Karena kita tahu persamaan posisinya, ya. Tentukan kecepatan rata-rata antara detik kedua sampai detik ketiga. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu nih, detik kedua posisinya di berapa. Masukin, T-nya masukin 2. Jadi 2 kali 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 dikurang 5 ya. 2 kali 4 8 kurang 6 kurang 5. Min 3 posisi awalnya. Jadi berarti dia awalnya itu di titik min 3. Kemudian posisi akhirnya detik ketiga, X-nya 3, T-nya masukin 3, 2 kali 3 kuadrat, 3 kali 3 kurang 5. 2 kali 9 kurang 9 kurang 5, 4 meter.
Ini 18 ya, kurang 9 kurang 5. 4 meter. Posisinya di 4 meter. Nah, jadi kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya berapa? Dari min 3 ke 4. Jadi kalau kita cari berarti 4 ditambah ini ya, perpindahan itu kalau kita tahu posisinya, kita bisa isi seperti ini. Posisi akhir kurang posisi awal bagi waktu. Nah, akhirnya di 4, awalnya di min 3, waktunya dari detik kedua ke detik ketiga. Detik kedua ke detik ketiga berarti 1 detik. Nah, jadi ini 7 meter per second. Gitu. Oke, jadi dari video ini saya harap kalian udah paham bagaimana membedakan jarak sama perpindahan dan kelajuan sama kecepatan, karena ini dasarnya.